Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Pengertian kurikulum secara umum juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran kurikulum adalah sebuah rencana yang terstruktur mengenai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses pendidikan. Yang kedua ada pedoman pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, memastikan bahwa pembelajaran terarah dan terstruktur. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Kurikulum juga mencakup semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah pada siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, yang bertujuan untuk membentuk kompetensi siswa. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum untuk memberikan arahan atau acuan dalam kegiatan pendidikan agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan. Kurikulum juga bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang kreatif, inovatif, beriman, dan efektif dalam masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan kurikulum mencakup yang pertama ada mempersiapkan peserta didik. Kurikulum dapat dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan agar siap menghadapi tantangan kehidupan, baik dalam dunia pendidikan lanjut maupun dalam masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua ada mengembangkan potensi individu. Kurikulum bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, termasuk potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga ada membangun karakter. Kurikulum berupaya membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat ada mewujudkan warga negara yang baik. Kurikulum bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang kelima ada meratakan pendidikan. Kurikulum juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik, terlepas dari latar belakang mereka, mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang keenam ada membimbing dan mendidik. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran, membimbing peserta didik agar mencapai tujuan kurikulum dan mengembangkan potensi secara optimal. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang tujuan kurikulum. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurikulum memiliki 5 komponen. Yang pertama ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada tujuan. Merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dirinci menjadi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua ada materi. Berisi bahan ajar atau pengalaman belajar yang dikuasai siswa. Materi kurikulum mencakup semua aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dikembangkan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Merupakan cara atau metode
atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup berbagai pendekatan metode, teknik, dan media pembelajaran. Yang keempat ada organisasi kurikulum. Berkaitan dengan cara materi diatur dan disusun dalam kurikulum, organisasi kurikulum dapat berupa pengelompokan mata pelajaran, integritas antar mata pelajaran, atau pendekatan tematik. Yang kelima ada evaluasi. Merupakan proses penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan kurikulum. Evaluasi mencakup berbagai teknik penilaian seperti tes, observasi, dan penugasan. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang pengembangan kurikulum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari keragaman budaya, geografis, dinamika kebijakan, keterbatasan kompetensi guru, hingga kesenjangan fasilitas sekolah, pendidikan, dan evaluasi yang belum optimal. Selain itu, perkembangan teknologi juga juga lebih pesat memiliki tantangan tersendiri dalam penyusunan kurikulum yang relevan. Beberapa tantangan utama untuk dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada keragaman budaya dalam geografis, yang contohnya itu ada Indonesia memiliki keragaman budaya suku, bahasa, kondisi geografis yang sangat luas. Yang kedua itu ada kurikulum nasional perlu dirancang agar tetap relevan dan konseptual di berbagai daerah, sementara tetap menjaga kesatuan. Yang ketiga ada tantangannya adalah bagaimana akomodasi perbedaan-perbedaan ini tanpa mengorbankan standar pendidikan yang sama. Yang kedua ada dinamika kebijakan dan politik. Pergantian kepemimpinan dan perubahan arahan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan ketidaksenambungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di tingkat satuan pendidikan dan mempersulit upaya implementasi kurikulum yang berlanjutan. Yang ketiga, ada keterbatasan kompetensi dan pelatihan guru. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup lebih dalam mengimplementasikan kurikulum baru, terutama yang berbasis teknologi. Pelatihan guru yang berkualitas dapat berlanjut menjadi sangat penting untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ini. Yang keempat adalah kesenjangan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang belum rata, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang memadai sangat dibutuhkan. Yang kelima ada evaluasi dan mentoring yang belum optimal. Proses evaluasi dan mentoring kurikulum yang belum optimal dapat menghambat upaya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Diperlukan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengukur efektivitas kurikulum dan mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Yang keenam, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut kurikulum untuk terus beradaptasi dan dapat memasukkan konten-konten yang lebih relevan untuk dunia digital. Peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa menjadi sangat penting untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketujuh ada pembelajaran inklusif. Kurikulum perlu dirancang agar dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan kurikulum agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang belajar yang sama.
karena daerah terpencil pun takutnya beda gitu dengan daerah kota. Yang ke-8 ada pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum perlu menekankan bahwa pengembangan kompetensi siswa yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini berbasis kompetensi menuntun guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih konseptual berorientasi pada keterampilan. Yang ke-9 ada kurikulum yang fleksibel. Kurikulum perlu dirancang dengan fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan karakteristik siswa di berbagai daerah dan sekolah. Guru perlu diberikan otonomi dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Yang ke-10, keterlibatan pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum yang sukses membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik antara semua pihak yang sangat penting untuk memastikan kurikulum dapat mengimplementasikan secara aktif, efektif dengan mengatasi berbagai tantangan ini. Pengembangan kurikulum ini di Indonesia dapat terus berinovasi, berkontribusi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian dari saya Stephanie Regina Brukaban, NPM 2305030116. Sekian, terima kasih.